Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Jala Sutra Pring Sewu. Pada kesempatan video ini, kebetulan ini saya memasukkan telur bebek. Ini hari pertama. Jadi sebelum kita melakukan penetasan, kita setting dulu atau kita kalibrasi dulu mesin tetas kita supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ini biasanya terjadi khususnya pemula, itu dia berpatokan kepada termostat atau termometer kayu. Nah, jadi banyak yang salah paham di sini. Suhu emang benar, rentannya itu 37-38 itu sudah benar. Tapi yang jadi masalah, setiap alat ukur walaupun mereknya sama, dia mempunyai ketelitian yang berbeda. Itu masalahnya di situ. Jadi untuk sahabat ternak yang memang bergelut di dunia penetasan, semoga dengan adanya video ini bisa paham, nanti bisa mengira-ngira. Jadi kita akan kalibrasi termostat atau termometer kita atau alat ukur suhu kita di dalam mesin tetas. Sekali lagi, jadi patokan suhunya itu yang akan kita gunakan adalah suhu telur, bukan suhu ruangan. Kenapa? Karena ya seperti tadi, alat ukurnya sama, mereknya sama, belinya di toko yang sama, tapi ketika kita gunakan, kita jejer saja, nanti hasilnya beda. Nah, itu wajar karena kemampuan dari sensor atau alat itu banyak faktor. Jadi mereka mempunyai selisih entah itu 0, ataupun sampai 1. Di sini saya kebetulan ini ada 2 alat ukur. Yang satu membaca angka 37,6 sama ini ya. Ini kebetulan sama. Kemudian yang satu hygrometer itu 51. Kalau untuk kelembapan itu kira-kira 50 ke atas itu sudah cukup. Di sini ada nampan air 2, isinya air. Kebetulan ini mesinnya belum penuh ya. Jadi untuk sahabat ternak, sekali lagi, bagaimana cara settingnya atau mengkalibrasinya, yang jadi patokan adalah suhu telurnya. Jangan bilang tidak bisa, karena ada beberapa kawan itu, oh nggak bisa suhu telur. Ya harus bisa. Kita harus bisa mengira-ngira dengan cara seperti ini. Ini saya main di angka 37, 38, tapi ini masih dingin. Ya kita harus naikkan. Jangan bilang nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti nggak usah netesin. Mungkin Anda cocoknya kerja di air. Seperti ini ya, kita cek. Ini batas atas 37, 38, batas bawahnya dikurangi 1, jadi nanti batas bawahnya 37. Kita naikkan saja. Yang tadinya 38, kita akan ubah ke 37. Kalau untuk pensettingan, ini kawan-kawan bisa ini ya, melihat di YouTube saya itu. Ini SCT 1000. Jadi beda-beda. Kita akan buat angkanya 38-nya, kita akan ubah, naikkan ya, menjadi 38,5. Nanti kita tunggu beberapa saat, kita cek lagi telurnya. Ini sudah saya naikkan 38,5. Kemudian untuk ke bawahnya itu dikurangi 1,5. Jadi bawahnya nanti 37 hidup. Itu ya, 37 hidup. Kemudian ini terjadi selisih juga. Ini perbedaan suhunya 37,5, yang satu 37. Ini enggak masalah. Kelembapan 50% ini sudah cukup kalau untuk hari pertama. Kemudian ini sudah saya nyalakan beberapa
sekitar 10 atau 20 menit lah itu. Jadi kita cek kembali telurnya. Nah, ini sudah hangatnya, ini sudah naik. Tingkat hangatnya telur ini sudah naik. Jadi intinya gini, nanti beberapa jam lagi kita cek lagi. Ini hari pertama. Hari pertama kita pegang, bahasa asingnya itu kita demek-demek ya. Ini sudah hangat, ini sudah cukup. Kemudian nanti biarkan ini sampai hari keempat. Nanti sesekali besoknya kita pegang lagi, cek lagi. Oh, kurang dingin atau terlalu panas, kita turunkan suhunya. Itu intinya seperti itu. Kemudian yang terjadi, semakin tua usia telur, artinya ini hari pertama, besok di hari keempat sudah ada embrionya. Kita cek lagi supaya tidak terjadi embrio hari keempat bagus, hari keenam kok mati. Nah, itu kalau hari keempat nanti ini terlalu panas, kita turunkan lagi. Begitu seterusnya kontrol suhu. Yang menjadi catatan penting ini buat teman-teman ya, perbedaan usia telur ketika mau menetas itu berbeda dengan telur yang mau masuk atau telur yang baru di mesin tetas. Misal ini usia 25 hari, nanti ada lagi yang usia 1 hari misal ditaruh sini. Ini dalam satu ruangan tapi suhu telurnya beda. Nah, itu yang menjadi catatan. Makanya buat teman-teman yang menetaskan telur tidak bareng, nah itu controlling itu lebih ketat, controlling pada suhu telur lebih ketat. Solusinya bagaimana? Kalau saya biasanya yang sudah mau menetas pindah ke bagian bawah seperti ini ya. Ini suhunya yang bawah itu saya setting tidak begitu, tidak terlalu panas, menggunakan suhu ruangan saja. Itu sudah bisa untuk telur yang sudah memasuki usia 25 hari. Itu catatan penting. Jadi kalau kita masih menetaskan telur ya, ini 25 hari, ini baru. Sebelah sini nanti misal nih dengan yang suhu sama. Kalau yang ini kurang panas kita naikkan, yang mau menetas mati, terlalu panas suhunya. Nah, itu biasanya terjadi karena kurang kontrolnya suhu telurnya. Itu sering terjadi di usia 6 hari, tadinya bagus tapi kok tiba-tiba uratnya pada putus. Nah, itu juga masalah. Harus sering-sering kontrol suhu telurnya. Demikian sahabat ternak, semoga paham. Nanti kalau tidak paham bisa komentar di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.